Hai sahabat Selitarot, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkelimpahan ya. Amin, amin, amin. Kita balik lagi ke pembacaan Tarot General Reading. Kali ini aku mau bacain tentang reaksinya gimana sih kalau kamu mendiamkannya dan nggak komunikasi sama dia, apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertama-tama, teman-teman, ini adalah general reading. Jadikan ini sebagai hiburan aja, ambil hal yang positif dari pembacaan ini, tapi bukan sebagai uh, acuan keputusan ya. Hanya gantungkan hidup kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa kepadanya dan uh, tetap menggunakan hikmah dan akal untuk menghadapi hidup. Saya pribadi melihat tarot sebagai alat refleksi, artinya keputusan itu tetap ada di tangan kita, bukan pada kartu. Tetaplah menjaga keseimbangan dalam cara kita menyikapi tarot, jadikan hanya sebagai alat refleksi atau ya udah sebagai gambaran aja. Ambil positifnya dan sebagai ancang-ancang juga kalau ada yang negatifnya, tapi tetap keputusan itu ada di tangan kita dan yang bisa merubah takdir itu ya doa kita. Takdir itu kan sudah ditentukan oleh Tuhan ya. Tapi kita sebagai manusia dikasih kemampuan sama Tuhan untuk merubah takdir yang memang masih bisa dirubah. Nah, untuk itu penting untuk tetap mengandalkan logika, ilmu, dan keputusan pribadi dan juga iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita mulai aja pembacaan readingan ini. Pembacaan reading ini, oh my god. general reading ini reaksinya kalau kamu mendiamkannya dan nggak komunikasi sama dia. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Teman-teman Selitarot, buat kamu yang energinya tertarik sama bacaan ini, kalau kamu lagi di tahap kepo, tingkat takut dan bertanya-tanya, apa sih reaksinya kalau aku berhenti ngomong sama dia? Kartu-kartu ini literally kayak nonton drama cinta versi astrologi ya. Oke, kita bahas reaksinya dengan super detail dan deep untuk kamu semua. Kartu pertama adalah The Emperor. The Emperor ini adalah sosok yang sangat in control ya, kayak dia tuh punya jiwa bossy, kayak selalu ingin merasa segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan aturan mereka. Jadi kalau kamu mendadak diam, hal pertama yang ada di pikiran mereka itu bukan rasa kehilangan tapi ego, kayak kayak belagu gitu, kayak sok-sok cool gitu kan. Apaan gitu, serius ngediamin aku gitu, sok-sok gimana ya, paham lah ya kalau orang yang sok-sok cool gitu, kayak oh, oke, kamu diamin aku, no big deal, kayak santai aja, gue fine-fine aja gitu. Tapi di dalamnya, kok dia berubah ya, ini karena gue salah atau karena dia sengaja bikin gue resah, oh, dia play something gitu. Tapi yang jelas pertahanannya langsung goyah, egonya langsung terpicu. Jadi jangan heran kalau reaksi pertama dia adalah nggak peduli. The Emperor ini kan reaksinya lambat ya, tapi di hati kecilnya dia tuh sibuk, kayak mesti ngapain ya Kalau kita ngomongin soal astrologi, The Emperor ini biasanya terhubung dengan energi zodiak Aries. Zodiak Aries ini fokus pada kepemimpinan, kuat di luar tapi kadang terlalu defensif. Sikap pertamanya adalah menjaga wajah tetap cool meskipun di dalam hatinya ada sedikit gesekan. Nah, ya pokoknya ego mereka tuh kayak ketampar, tapi mereka berusaha ngumpetinnya tuh. Kalau di mitologi tuh The Emperor itu ngingetin kita sama Zeus. Zeus itu dewa Zeus, tangguh, maskulin, tapi punya ketakutan besar tentang kehilangan kontrol. Ya pokoknya nanti langkah awalnya dia pura-pura tenang aja sambil tetap ngawasin, karena kan dia maunya in control kan, menganalisis situasi. Kartu kedua kita
Sword. Nah, setelah ego tahan bantengnya itu dipukul, efeknya mulai kerasa nih. Diam kamu menciptakan luka di hatinya dia. Three of Swords ini literally adalah lambang hati yang tercabik ya. Jadi ya, mereka bakalan ngerasa sedih, kecewa, bahkan sedikit marah sama diri sendiri karena nggak bisa ngontrol situasi, nggak bisa tahu apa sih yang terjadi. Nah, kartu ini juga menunjukkan momen refleksi di mana mereka mulai memikirkan, apa ini karena aku yang salah gitu, atau apa dia cuma pengen ngetes, apa ngasih pelajaran ke aku. Yang jelas di kepala mereka tuh kayak ada drama besar gitu. Percaya atau enggak, dalam fase ini mereka mungkin memutar ulang semua interaksi yang udah pernah kalian lalui, mencari tahu di mana salahnya, dan lebih sering daripada enggak itu mengarah ke rasa bersalah. Setelah Three of Swords, drama Three of Swords, mereka akan masuk ke momen The Hermit. The Hermit ini bertapa ya. Energi mereka ke introversi. Jadi mereka merenung, mulai malas buka media sosial, lebih banyak diem dan fokus mencari pencerahan internal tentang apa sih yang sebenarnya kamu mau di hubungan ini gitu. The Hermit ini energi Virgo banget, perfeksionis dan suka memikirkan setiap detail. Mereka mulai memikirkan apa makna kamu di hidup mereka. I'm sorry for the noise. Ini juga jadi momen di mana mereka lebih sadar terhadap energi hubungan mereka. Jadi kalau selama ini mereka cuek, nah diamnya kamu ini jadi kayak lemparan pelan supaya mereka tuh lebih fokus sama nilainya kamu di hidup mereka. Fase The Hermit ini kayak pelajaran besar ya dalam hubungan asmara. Kemungkinan setelah momen The Hermit ini mereka akan belajar apa sih artinya kehilangan kamu walaupun cuma sementara. Biasa gitu ya, kalau ada nggak dihargain, kalau nggak ada baru dicari. Itulah manusia. Kartu keempat, The Devil. Oh my god, The Devil ini kartu yang energinya obsesif. Jadi bingung kok gue nggak bisa berhenti mikirin dia gitu. Jadi kayak gitu deh, obsesif. Kamu ngapain, kamu di mana, oh my god, kayak gitu. Ikatan emosionalnya kuat, kecenderungan terjebak dalam perasaan yang mendalam. Diamnya kamu ini gak cuma mengganggu pikiran mereka, tapi juga bikin mereka penasaran. Seru ya, bener-bener kayak drama banget ya, drama Korea banget. Jadi mereka akan rasa kehilangan kendali, hal yang paling mereka takutkan karena mereka kan tipe The Emperor. Terus setelah itu mereka mungkin overthinking, nyoba kepo kamu, nyoba cari tahu perasaan kamu, nyoba ngetes kamu masih sayang gak mereka atau gitu ya. Namun the devil di sini juga menjadi warning ya buat kalian. Kalau kalian punya dinamika hubungan yang kurang sehat atau toksik, energi ini bisa memunculkan perilaku yang terlalu intens seperti stalking atau terus mencari perhatian. Tapi kalau hubungan kalian emosi imbang, ini bisa jadi peluang untuk mereka merefleksikan keinginan yang lebih tulus. Lalu, nah di sini ada kartu action, Knight of Swords. Knight of Swords ini mereka kan takut kan, jadi mereka kayak, oh gue harus bertindak nih sebelum terlambat. Mereka akan ngambil langkah impulsif. Jadi kamu tenang aja, karena mereka bakal take action karena mereka takut kehilangan kamu. Knight of Swords ini adalah energi seseorang yang nggak bisa diem terlalu lama. Mereka bisa tiba-tiba ngechat panjang lebar, telepon kamu, atau bahkan melakukan sesuatu yang cukup mengejutkan, menarik perhatian kamu kembali. Kemungkinan mereka bakal ya pokoknya mereka kemungkinan bakal kayak impulsif gitu kan, kayak emosinya justru meningkat. Nah, karena energi Knight of Swords ini kayak badai gitu, cepat langsung tapi kadang-kadang nggak terarah gitu. Jadi jangan kaget kalau aksi mereka terlihat agak chaos, karena di sini ada
Cups ini ya ada energi, mereka nyesel. Jadi kalau kamu tetap mempertahankan diem kamu, emosi mereka akan bergeser ke kesedihan mendalam. Five of Cups ini adalah kartu penyesalan, kehilangan, dan fokus pada apa yang hilang daripada apa yang masih ada. Sedangkan Five of Cups ya, mereka fokusnya ke cawan yang tumpah daripada cawan yang masih berdiri. Kasus ini, hubungan kalian akan menjadi fokus dari rasa bersalah mereka. Kayak mereka bakal ngomong, aku nggak nyangka ya semua ini bakal terasa seberat ini. Mungkin juga beberapa kayak mikir, apa aku udah kehilangan dia selamanya? Harusnya aku tuh nggak bersikap kayak gitu ya dulu, kayak gitu-gitu deh. Nah, di sini mereka benar-benar merenung, nggak lagi defensif, nggak lagi impulsif, jadi kayak nyesel aja gitu. Ya introspeksi tapi lebih nyesel karena mereka takut kehilangan. Karena di the bottom of the decknya kita punya The Moon. The Moon ini adalah tema besar dari pembacaan ini, yaitu gak jelas, misteri, ketidakjelasan. The Moon ini melambangkan ilusi, kebingungan, dan perasaan tidak tahu apa yang harus dilakuin selanjutnya. Diam kamu ini menciptakan misteri besar di hati mereka. Terus apa selanjutnya? Ini kita masih jalan apa ini udah selesai gitu kan? The Moon kan sering dikaitkan dengan zodiak Pisces. Pisces tuh emosional, intuitif, tapi juga mulai mudah tenggelam dalam ilusi. Mereka bisa terjebak dalam perasaan mereka sendiri, bahkan menciptakan skenario negatif di kepala.